Dr. Hasanah, kami persilakan. Slide-nya dimatiin dulu. Slide-nya dimatikan ya. Baik, tadi terima kasih pada Ibu Siti Khorija dan teman-teman yang udah mempresentasikan makalahnya. Bagus sekali. Cuman belum lebih detail masuk ke dalam bagaimana teknis pelaksanaannya ya. Bagaimana teknis ya untuk kita itu sampai bisa mengetahui valid tidak validnya suatu butir gitu. Nah, validitas tadi udah sempat dibicarakan juga, ada beberapa jenis validitas, validitas isi, ya, konten, konstruk, lalu ada validitas, apa satu lagi tadi? Ya, ada kriteria ya. Nah, ini kita coba bicarakan tentang validitas ini, validitas pengukuran ya. Jadi hakikat validitas tadi sudah jelaskan juga bahwa validitas pengukuran adalah kecocokan. Ya, ini lihat ya, ada kata-kata kecocokan, cocok tidak cocok. Cocoknya di antara alat ukur dan atau pengukuran dengan sasaran ukur. Ya, antara pengukuran dengan sasaran ukur. Ya, jangan sampai kita menggunakan katakanlah alat ukur untuk mengukur panjang pada alat ukur berat itu nggak pas gitu. Mengukur untuk anak SD ya terkait hasil belajar anak SD tapi kita berikan pada anak SMA gitu terlalu mudah atau model yang diberikan ke anak SMA tapi diukurnya anak SD nggak cocok nggak bisa terjawab gitu. Nah, ini perlu kemudian juga nanti kecocokan apa aja ya indikatornya gitu, sesuai nggak gitu butir soal dengan indikator gitu. Atau butir soal dengan kriterianya gitu. Ya itu kecocokan-kecocokan seperti itu akan kita lihat gitu. Ya, kemudian tampilannya antara usia anak dengan instrumennya cocok nggak gitu. Nah, ini ada catatan kaki ya. Ada catatan ya kata validitas dipakai dalam banyak hal, mencakup validitas eksperimen, validitas butir sehingga kita perlu memperhatikan arti dan perbedaan di antara mereka. Tentu di sini kita akan masuk kepada validitas butir ya. Karena kita lagi bicara butir tes gitu. Oke, ini nggak mau turun ininya. Kenapa nih? Ininya nggak mau turun slide-nya. Suka masalah nih. Oke. Kita lihat lagi kemudian tingkat validitas ya. Jadi tingkatan validitas itu bisa rendah sampai ke yang tinggi. Ya, kapan dikatakan rendah, kapan dikatakan tinggi, tentu nanti kita dengan hasil pemeriksaan. Makin tinggi tingkat validitas, makin baik pengukuran itu. Validitas pengukuran rendah mengandung kekeliruan yang sistematis. Jadi kalau memang rendah, biasanya sistematis. Apakah mungkin tidak ada jawaban kalau pilihan ganda? Ya, kalau apa mungkin juga soalnya salah gitu, ya atau tidak mengkecoh gitu siswa untuk menjawab gitu. Atau kalau soal esai ya yang dimaksudkan oleh guru pembuat soal beda dengan dimaksudkan siswa karena nggak jelas butir soalnya gitu. Itu perlu kita periksa gitu. Selanjutnya kita masuk kepada pemeriksaan validitas ya. Pemeriksaan validitas pengukuran dilakukan sebelum alat ukur digunakan sesungguhnya. Jadi sebelum alat ukur itu digunakan, maka kita harus dulu melakukan pemeriksaan. Ya, pemeriksaan validitas pengukuran dapat dilakukan pada saat alat ukur baru dibuat atau disusun. Artinya, kita harus menguji coba dulu alat ukur itu pada kelompok siswa yang lain yang tingkatannya sama. Kalau memang kelas 2, anak kelas 2 yang lainnya gitu loh. Yang kita berikan dulu, kita coba nanti kemudian lihat, oh ini kenapa ya nggak ada jawaban yang benar, apa salah soalnya gitu. Sehingga nanti tidak mengulang-ulang kita memberikan soal tes pada siswa. Seringnya kita dengar misalnya, ya butir soal nomor 3 dengan 4 dibuang karena salah soalnya. Nah, nggak ada jawaban, ada seperti itu. Nah, nggak terjadi hal seperti itu. Ya, kemudian pemeriksaan validitas pengukuran dapat juga dilakukan pada saat uji coba alat ukur. Jadi saat uji coba alat ukur kita hitung nilai validitasnya. Ya, kita akan lihat gitu seperti apa sebelum digunakan. Nanti pemeriksaannya ada caranya. Apabila hasil pemeriksaan menunjukkan tingkat validitasnya rendah, maka alat ukur dapat diperbaiki. Masih bisa diperbaiki gitu, karena belum diberikan kepada sasaran ukur yang sebenarnya yaitu siswa yang akan kita ambil nilainya. Pemeriksaan validitas dan perbaikan alat ukur dilakukan berulang-ulang sampai alat ukur mencapai validitas pengukuran yang cukup tinggi. Sampai dia kelihatan tinggi sekali validitas baru kita berikan. Nah, ini kan punya PR tersendiri bagi guru ya. Bagaimana supaya
apa namanya, bisa dilakukan gitu loh ya hal ini. Ini kan malas kadang-kadang buat soalnya malam hari ya Pak ya, Ibu ya. Besok ujian gitu itu bukan guru yang baik gitu seperti itu. Harus menyiapkan jauh-jauh hari. Kita harus punya bank soal harusnya. Punya bank soal yang kita nanti akan pilih secara acak sehingga anak-anak kita bisa menjawabnya. Nah, jenis validitas ya sebenarnya tadi sudah dibahas juga ya. Sebenarnya validitas pengukuran merupakan suatu kesatuan kecocokan di antara pengukuran dan sasaran ukur. Dari sifat pencocokan, ya, validitas dapat dibagi dalam beberapa jenis. Kecocokan apa saja? Satu, ada kecocokan isi. Tadi sudah saya bahas, kecocokan kriteria dan konstruknya. Konstruksinya itu harus cocok juga. Nah, ada beberapa nomenklatur yang menceritakan tentang macam-macam validitas ini, ya. Nanti kita akan lihat di sini, misalnya itu sama dengan 0. Kalau misalnya MP-nya besar dari setengah M, maka CVR-nya besar dari 0. Coba dikunyah-kunyah nih Bapak Ibu ya, dipahami dengan baik ya. Ya, oke. Jadi, kalau diingat bahwasanya konten validity itu nilainya antara 1 sampai dengan 1. Contoh nih ya, pada contoh 2 butir 1 yang di atas tadi ya, MP-nya itu, apa MP? Banyaknya yang menyatakan cocok ya. Yang menyatakan penting ya, itu. Kemudian M itu banyaknya yang memvalidasi ya, sehingga CVR sama dengan 2MP per M kurang 1. 8/5 kurang 1 sama dengan 0,6. Nah, contoh 4, ini nilai CVR-nya 0,6. Tadi saya katakan memang CVR itu besar sama dengan min 1, kecil daripada 1. Ya, ini 0,6. Ya, contoh 4 pada contoh 2 butir 4 MP-nya berapa, M-nya berapa, CVR-nya berapa. Tolong Bapak Ibu isi nanti. Nah, kemudian kita lihat contoh 5. 5 pakar memvalidasi alat ukur melalui format kiraan, yaitu cocok ya. Kalau 5, 1 tidak cocok ya. Artinya kiraannya itu dari 0 sampai dengan 5 ya. Skalanya itu kayak skala Ricket ya. Ini butirnya 1 sampai dengan 8 ada 8 butir, penilainya ada 6 orang. Ya, ini rata didapatkan. Rata yang didapatkan. Oke, ini rata setiap butir. Ya, per butirnya itu ada ratanya ya. Ini untuk ini untuk ini untuk ini. Dibuat ke bawah biar jangan beradu ya. Nah, butir 2 itu rendah sekali ya. Butir 2 itu rendah sekali. Mana butir 2? Ini ya. 3,16. Ya, rendah ya. Rata itu rendah. Kemudian penilai 3 agak berbeda dari penilai lain, perlu diperhatikan. Penilai 3 ini, mana penilai 3? Nih, ya, dia agak beda sendiri ya. Ya, ini dia 4, 5, 3, 5, 5, 4, 3, 5. Ya, perlu kita perhatikan ya, ada apa dengan butir-butir yang ada di soal itu sehingga si penilai 3 ini agak berbeda dengan yang lain. Ya. Nih, ini kan rendah semua. Dia sendiri itu tinggi 5 dibuatnya, ya kan? Untuk butir nomor 2 ini 5 dia buatnya. Ya, ini yang lain tinggi, dia rendah. Apa dia ngantuk atau gimana? Kalau kita perhatikan juga jangan-jangan memang dia yang nggak benar atau kita yang nggak benar sebagai penulis soal gitu. Ya, di situ perbedaannya terlihat kontras. Yang lain semuanya 5, dia 4. Yang lainnya 5 dengan 4, dia 3 ya, dan seterusnya. Kita sebagai pembuat soal harus kritis juga ya, melihat, bukan berarti nggak menerima pendapat dia gitu ya. Ini pakai rumus icon ya, indeks validitas yang dinamakan icon. Nah, skala penilaiannya dari R sampai dengan T ya. Nah, sepertinya ya, ini rumusnya harus diingat Bapak Ibu, ini rumusnya aja harus dihafal, tapi sebenarnya sih nggak perlu nanti pakai SPSS aja sih, ini biar kita tahu dasar ilmunya seperti ini gitu loh ya. Nggak usah takut dengan lihat rumus ini. Nanti ada, perhatikan di YouTube, nanti semuanya buka di YouTube masing-masing Bapak Ibu ya, terkait dengan bagaimana mengukur validitas butir dan reliabilitas butir gitu. Nah, seperti itu. Nah, dipelajari nantinya. Nah, itu udah selesai tentang validitas isi ya, kita akan masuk ke validitas kriteria. Ya, tujuan validitas untuk memperbaiki alat kegunaan untuk memperbaiki alat ukur melalui uji coba alat ukur. Itu tujuan kita validitas ini.
Jadi memang kita ingin perbaiki alat ukur, bukan kita ingin disetujui. Kalau memang benar ya setujui, kalau enggak ya diperbaiki gitu. Ya. Sasaran ukur itu ada 2 sasaran ukur ya. Ini sasaran ukur prediktor atau menghasilkan skor prediktor dan sasaran ukur kriteria atau menghasilkan skor kriteria. Misal, sasaran ukur prediktor adalah ujian penerimaan karyawan baru atau mahasiswa baru. Ya kan? Sasaran ukur kriteria adalah keberhasilan mereka sebagai karyawan atau sebagai mahasiswa. Gitu. Ini untuk prediktor ya, Bapak Ibu ya. Menghasilkan skor prediktor ya. Kalau kita lihat lagi kecocokan ya. Maaf ini, aduh, sorry. Enggak kelihatan. Ya, validitas kecocokan berhenti ya screen-nya. Nah, ini validitas kriteria adalah kecocokan di antara prediktor, skor prediktor dengan kriteria skor kriteria. Validitas kriteria ditunjukkan kepada baik atau tidak baiknya prediktor atau sektor atau skor prediktor. Jika validitas kriteria baik, maka alat ukur prediktor atau skor prediktor dapat digunakan untuk berbagai keperluan sejenis. Tadi udah kita kasih contoh, misalnya memprediksi kelulusan gitu. Ya, berapa orang yang lulus ini gitu. Itu tujuannya untuk memprediksi, ya kan? Memprediksi daripada kelulusan, untuk penempatan dan sebagainya. Jenis validitas kriteria. Ya, validitas serentak yakni kriteria terdapat pada saat yang sama dengan prediktor. Validitas prediksi yakni kriteria terdapat kemudian setelah prediksi, setelah prediktor. Nah, gitu. Kita sudah memberikan batasan gitu. Kita akan meluluskan 20 orang dari 50 orang yang tes, maka kita akan buat standarnya. Ya, dari 50 kalau memang ada skornya itu memang agak jomplang, gampang, tapi kalau dekat sekali itu yang susah biasanya. Ya, seperti itu. Ini skor prediktor kita tadi saya katakan kita meluluskan 20 orang, tapi dari 50 orang ikut tes. Maka kita buatlah kriterianya apa gitu loh. Ya, beberapa lulus kalau nilainya 80 ke atas. Gitu ya, walaupun banyak yang bisa, tapi kita memilih yang paling tinggi nilainya untuk 20 orang. Karena itu diurutkan dulu nilainya gitu. Ya, kemudian ada validitas serentak ya. Ini sebenarnya nggak begitu penting Bapak Ibu ya. Nah, kita akan lihat sekarang. Tanggung juga sih, nggak apa-apa, nggak usah dibaca aja. Nah, ini ada validitas, kita perhatikan di sini untuk merakit soal ya. Ini alat ukur ya, dirakit baru untuk menggantikan yang tadi masukan-masukan daripada pakar. Ya, kemudian lebih sederhana, artinya disederhanakan gitu ya, untuk mendampingi ya, bukan mengganti tapi mendampingi. Kemudian dirakit dengan cara lain ya, berarti dengan cara yang lain ya, artinya masih kita pakai juga gitu. Ya, fungsinya untuk mendampingi ya, bukan menggantikan juga. Jadi apa namanya, yang dirakit baru itu yang berat, tapi bukan berarti kita menghilangkan indikator. Makanya selalu indikator itu harus muncul agar kita tahu apakah masih terwakili nggak indikator. Jangan-jangan dibuang soal, indikatornya hilang. Maka perlu dirakit yang baru. Kalau masih ada soal yang lain, 3 soal gitu ya. Dari indikator yang sama, buang aja, masih ada 2 kok sisanya gitu. Nah, sasaran ukur itu alat ukur prediktor, ya, alat ukur kriteria. Itu kecocokan di antara duanya itu ya. Sasaran ukur ini harus cocok antara alat ukur prediksi atau alat ukur kriteria. Jadi sudah dijelaskan ya. Kemudian kita masuk lagi. Apa udah habis ini? Ada berapa lembar? Oh, masih banyak ya, karena waktu ini yang terbatas ya. Kita udah sampai di mana kira-kira tadi? Masih banyak Bapak Ibu ya, waktu kita sangat terbatas. Kita baru sampai di sini, ya. Ini beberapa contoh ya alat ukur potensi akademik rakitan baru untuk menggantikan atau mendampingi alat ukur yang biasa dipakai. Contoh TOEFL ya, melalui komputer untuk mengganti atau mendampingi TOEFL melalui pensil dan kertas. Alat uji olahraga cara baru di dalam ruangan untuk menggantikan atau mendampingi alat uji olahraga lari 1 km di luar ruangan.
Nah, itu perlu dibuat alat ukur lain kalau dalam ruangan terbatas gitu. Soal ujian cadangan untuk menggantikan soal ujian jika terjadi kebocoran sebelum ujian. Nah, itu kita perlu mencari, membuat yang lain ya. Simulasi menyetir mobil di layar komputer untuk mendampingi menyetir mobil sesungguhnya. Nah, itu juga harus kita buat juga ujian pura-pura gitu. Ya. Saya kira ini demikian aja, ini terlalu detail dalam ya pembahasan ini. Kalau kita sebagai guru ya cukuplah ya kan sampai di situ aja, nanti dicoba menggunakan prediksi ya, kecocokan tidak cocok dengan para teman sejawat aja gitu. Ya, nanti coba perhatikan juga di dalam YouTube ya. Ada YouTube ya, motivasi, minat, kegelisahan, sosiabilitas. Varietas konstrak menunjukkan seberapa tepat pengukuran variabel itu terhadap maksud sesungguhnya dari variabel itu. Varietas konstrak dikemukakan oleh L.G. Krombach dan P.E. Meh pada tahun 1955. Nah, jadi biasanya ini pada mengukur non-test ya, konstrak ini. Ya, itu contoh tadi, ini semuanya bukan non-test, tapi lebih kepada mengukur ukur apa ya selain tes itu ya non-tes ya, tidak kepada pengetahuannya, tapi kepada kebiasaan dia yang muncul ya. Ya, oke seperti ini. Kemudian prosedur validasi pertama syarat ya, ada referensi yang telah diketahui untuk digunakan pada pembanding dan dengan konstruk. Artinya ada referensi ini, ada kajian teorinya gitu, ada pakar yang menyatakan terkait dengan inteligensi, apa itu kalau inteligensi ya. Ada referensi yang layak dijadikan pembanding untuk digunakan pada pembanding dengan konstruk. Jenis referensi cocok ya, ini referensi yang cocok dengan konstruk. Referensi beda yakni referensi yang beda dengan konstruk. Ya, jadi ini bisa referensi itu bisa beda dengan konstruk gitu. Hasil penelitian orang lain yang menunjukkan misalnya perbedaan. Gitu. Nggak mesti cocok, nggak mesti sama juga referensinya gitu antara satu pakar dengan pakar yang lain, bisa berbeda pendapatnya gitu. Itu maksudnya. Jadi harus dibangun dulu konstruksinya itu, konstruk daripada teorinya itu harus dibangun dulu gitu. Baru kemudian dibuat butir soalnya. Jadi Bapak Ibu kan kalau tes kan langsung dari pengetahuan ya yang didapatkan siswa ya enggak? Itu yang dites. Tapi kalau validitas konstruk ini harus dibangun dulu teorinya gitu. Teori terkait dengan yang akan kita ukur. Ya. Nah, maka ada sedikit definisi di atasnya, baru kemudian definisi konsep, operasional, dan baru dibuat kisi-kisi dan butir soal. Ya, pada penerapannya sering hanya digunakan metode konvergensi. Ya, ada kalanya digunakan metode konvergensi dan metode diskriminasi sekaligus secara bersama-sama. Nah, ini terkait dengan membangun konstruknya gitu. Ini kenapa nggak mau? Coba lagi. Nah, validitas dikatakan tinggi ya bila cocok antara hasil ukur dengan referensi cocok. Antara referensinya ya melahirkan indikator dengan hasil ukur itu jadi membuat tinggi dia. Ya, validitas rendah bila tidak cocok ya antara apa? Antara konstruksi teorinya itu dengan alat ukurnya. Gitu. Nah, diskriminan ya. Hasil ukur referensi beda. Kalau ini cocok, kalau ini tidak cocok gitu. Bedanya di situ aja. Jauh sekali ya, kita coba sekarang ambil contohnya aja. Ini nggak perlu saya pikir, nggak perlu juga, nggak perlu. Nah, saya pikir udah segitu aja Bapak Ibu karena ini sangat detail materi ini, nanti dipahami lagi. Ada satu lagi sebenarnya saya ingin menerangkan tentang rehabilitas. Seperti apa ya? Apa minggu depan aja ya, jam 11.15. Kita selesainya jam berapa, Pak? 15, Bunda. Oh, 15 menit lagi. Ya udah kita diskusi aja ya. Minggu depan kita lanjutkan ya. Dengan materi, berarti 2 kali dong materi rehabilitas ya. Ya, waktunya nggak terkejar ini. Saya juga mungkin juga ngajar terus ya kan, nggak ada diskusinya gitu. Ya, baik saya kembalikan dulu ke Ibu MC untuk mengantarkan diskusi kita. Ada yang bertanya atau menambahkan. Silakan Bu Khadijah. Baik, Bunda Hasanah, terima kasih atas